Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kajian yang ke-11, yaitu adab-adab yang disunahkan ketika seseorang itu berpuasa. Pada poin yang keempat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan agungnya nikmat puasa. Ini merupakan anugerah yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya ketika nikmat yang Allah berikan kepadanya dia gunakan untuk taat kepada Allah. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang mereka berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun menjelang masuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Begitu juga banyak di antara saudara-saudara kita hari ini mereka tertidur di rumah sakit. Dengan tangan penuh dengan infusan, mereka berharap bisa berpuasa. Namun subhanallah mereka tidak mampu berpuasa pada waktu itu. Begitu juga banyak di sana orang-orang yang mereka hidup dalam keadaan kesesatan. Tidak ada yang mereka fikirkan kecuali dunia dan isi perut mereka. Sehingga mereka tidak bisa merasakan bagaimana nikmat orang yang berpuasa. Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, farhatan lis-shaimin. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, dia berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah ini sebuah anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan peringkat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai puasanya kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah sebagaimana pada halaman 112 memberikan pelajaran penting untuk kita. Beliau berkata bahwa orang-orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Salah satunya mereka yang meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya semata karena Allah dan mengharap pahala di sisinya sebagai ganti dan balasannya surga. Ini adalah orang yang berdagang dengan Allah. Dan memang Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Di samping juga tidak akan membuat rugi orang yang beramal. Bahkan Allah memberikan laba, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka Allahu khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberikan kepadamu yang lebih baik daripadanya. Orang yang berpuasa di dalam surga nanti akan diberi makanan dan minuman apa saja yang mereka suka, dan juga wanita dari kalangan bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana surat Al-Haqqah yang artinya makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Imam Mujahid rahimahullah beliau mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang yang berpuasa. Dan juga dalam hadis Abdurrahman bin Samurah yang dimimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atasha kullama dana min haudin muni'a wa turida faja'u siyamun ramadan fasaqqahu wa arwahu. Kata Rasulullah, aku melihat seseorang dari umatku yang menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Setiap kali ia mendekati ke telaga, ia dihalangi dan diusir darinya. Sampai akhirnya ia didatangi oleh puasa Ramadan yang kemudian memberinya minuman dan menghilangkan rasa hausnya. Kemudian jenis manusia yang kedua sebagaimana disebutkan di halaman 103. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa di dunia dengan meninggalkan segala hal selain Allah. Sehingga ia akan menjaga kepala dan segala pikiran di dalamnya, perut dengan segala isinya. Selalu mengingat mati.
serta selalu menghendaki akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Hari rayanya orang seperti ini adalah ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya, dan kegembiraannya adalah ketika ia melihat Allah secara langsung. Siapa yang menjalankan puasa atas perintah Allah dengan menahan diri dari syahwatnya di dunia ini, maka ia kelak akan mendapatkannya di surga. Siapa yang berpuasa semata-mata karena Allah, maka hari rayanya adalah pada hari ketika ia bertemu dengannya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara dua golongan yang dikhabarkan oleh apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sehingga jangan sampai kita melewati bulan Ramadan, ya, tidak ada yang kita lewati kecuali hanya menahan lapar dan menahan haus. Tidak ada yang menambah pahala kita dan tidak membuat kita jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.